itu baja paduan itu stainless steel. Sehingga baja paduan itu harganya lebih mahal dibanding baja karbon. Nah, ini dia tahu nih. Ngerti belum? Hah? Kok diam terus? Jadi baja mana yang lebih tinggi kualitasnya? Baja karbon apa baja paduan? Baja paduan. Ya. Kemampuan kelebihannya lebih besar, lebih banyak manfaatnya atau keunggulannya lebih tinggi dibanding baja karbon. Ya. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat diagram fasa untuk baja karbon. Sebenarnya diagram fasa ini sama ketika kita mengetahui fasa diagram baja karbon, maka untuk diagram fasa yang lainnya termasuk baja paduan sama juga cara melihatnya. Ya. Nah, kita lihat diagram fasa baja karbon untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui perubahan fasa pada baja tersebut terhadap perubahan temperatur. Ya. Nah, ini dari sini. Tadi ini diagram fasa baja karbon. Sini aja sini. Nah, misalkan ada atau sini. Silau, Pak. Ya. Nah, ini diagram fasa baja karbon. Ya. Yang dilihat apa? Dilihat di sini persentasenya. Jadi kalau misalnya di sini 1% karbon, berarti Fe-nya 99 gitulah. Tapi tidak 99 tapi sekitar 95 ya. Nah, begitu juga kalau di sini. Ini kan bagian besarnya Fe dan karbon. Berarti ini persentase karbon, persentase Fe-nya dikurangi saja di situ. Dikurangi 100%. Ya. Oke. Nah, kita lihat fase yang terjadi. Untuk mendapatkan temperatur austenit, maka dia harus masuk ke daerah namanya austenit. Mana daerah austenit ini? Ya, ini namanya fase austenit. Daerah temperaturnya hardening, itulah. Ya. Di mana letaknya? Berapa temperaturnya? Ya di sini ya, ini batasnya. Nah, inilah mulainya. Ini mulainya. Nah, daerahnya situ. Ya. Tergantung dari persentase karbonnya. Contoh, persentase karbonnya 0,8%. Di mana? Di sini. Berapa daerah austenitnya? Berapa daerah hardeningnya? Nah, sini 0,8. Tep, nah kan ini garisnya. Tep ketemu di sini. Tarik ke sini. Berapa? Nah, 727 derajat. Berarti untuk 0,8% karbon, dia masuk temperatur austenit pada temperatur 727. Itu. Beda lagi dengan 0,5% karbon. Baja, kita tidak tahu nih baja. Pokoknya kita tahu baja ini 0,5% karbon. Apa bajanya? Ya baja karbon, tapi apa bajanya? Macam-macam nanti. ST37, ST60 kita tidak tahu. Yang penting kandungan karbonnya 0,5% karbon. Nah, kalau 0,5% karbon, berapa daerah, di mana letak daerah austenitnya? Naik. Nah, di mana ketemunya? Ya di sini. Nah, ini kan? Berapa di sini? Ya tarik sini. Nah, gitu kan? 790 untuk 0,5% karbon. Ya. Jadi untuk temperatur hardening dia harus dimasuk namanya temperatur austenit. Di mana temperatur austenit? Ya ini dia daerahnya. Austenit 100% atau disebut besi gamma. Ini simbolnya. Ya, Fe gamma, besi gamma. Ini austenit. Itu. Mengapa harus masuk di fase austenit? Ya, fase sebelumnya mana? Fase sebelumnya di sinilah, berarti di bawah temperatur kamar, temperatur sekarang artinya. Mana fasenya? Ya ini dia, ferrit dan iron carbide, Fe3C. Mana daerahnya? Ya inilah dia, ferrit dan iron carbide yang mana? Ini ya. Inilah daerahnya. Gitu kan?
ya daerahnya ini batasnya tuh ya. Daerah ini ya struktur kubiknya atau struktur kubusnya kita namakan BCC, body center kubik ya. Nah ketika kita naikkan menjadi masuk ke tempat austenit, strukturnya menjadi FCC, phase center kubik, sehingga banyak atom-atom yang masuk ke dalam struktur FCC. Nah, pada saat dipanaskan masuk ke austenit dari BCC, dari awalnya tempat BCC menjadi FCC, masuk austenit ini menjadi FCC. Sehingga pada saat di quenching, ya quenching, dia mau berpindah kembali ke struktur awalnya BCC tidak bisa. Istilahnya terjebak. Struktur atomnya terjebak, ya. Nah, struktur atom terjebak karena dia austenit ini FCC ini mempunyai struktur atom yang lebih banyak, ya, menyerap atom yang lebih banyak, maka atomnya tidak bisa keluar, terjebak. Nah, atom terjebak ini akan meningkatkan kekerasannya. Menjadi fase apa? Fase macam-macam nanti, bisa martensi fasenya, ya, bisa perlit. Ya kan? Fasenya. Fase itu yang menyebabkan dia naik. Itu. Naik kekerasannya. Ya. Nah, jadi untuk hardening temperaturnya kita namakan temperatur austenit. Dia harus masuk ke fase austenit, ya. Fasenya bertahap. Bertahap. Misalnya di 0,5%. Nih, naik kan? Nah, di sini. Ya. Pada saat di sini 727 fasenya dari ferrit dan argon karbide menjadi, kalau ke sini misalnya di 720 menjadi apa fasenya? Campuran ferrit dan austenit. Dia belum bisa mencapai austenit 100%, tapi masih bercampur. Dari fase awalnya ini ya ferrit dan dia mau menuju austenit, bercampur masih. Nah, tapi ketika dia naik lagi temperaturnya di sini misalnya 780, ya, dia sudah mulai masuk ke austenit 1%, 780 kan di sini kan, gitu ya. Kemudian dinaikkan lagi fasenya sampai mana misalnya, sampai sini titiknya, ya. Ini kan paling tinggi di sini. Berapa di sini? 1380 misalnya kan. Nah, ini austenit yang paling tinggi untuk 0,5%. Sini kan? Nah, 1300. Naik lagi ke sini, ya. Daerah austenitnya terlewat. Misalnya 1000 berapa nih? 1450. Dia tidak austenit lagi, tidak austenit 100% lagi, atau tidak Fe gamma lagi. Ini kan Fe gamma. Tapi sudah bercampur austenitnya. Menjadi daerahnya mana di sini? Apa ini? Itu liquid dan austenit. Ketika naik temperaturnya menjadi 1450 untuk 0,5%, daerahnya sudah di sini. Menjadi liquid dan austenit. Ketika dinaikkan lagi temperaturnya, naik ke sini. Nah, ini. Berapa ini? 1480. Ya. Daerahnya terlewat lagi liquid dan austenit, menjadi apa? Liquid alloy. Apa liquid? Menjadi cairan, mencair. Ya. Mencair gitu. Artinya meleleh. Ya. Di atas 1500 ini bukan cairan untuk diminum, tapi meleleh besinya. Bajanya meleleh. Ngerti? Hah? Berarti untuk melebur gitu lah, ya. Jadi di atas 1500 ini, ya 1400 sekian menjadi 400 gini. Nah, untuk 0,5% ya, menjadi daerahnya apa? Liquid. Liquid itu apa? Cair, ya. Mencair, meleleh. Jangan kamu anggap mencair menjadi air, bukan. 1500 itu. Kamu minum, meleleh kamu juga kan. Nah, gitu ya.
Nah, sama juga niatnya di temperatur yang lain. Jelas ya niatnya? 1% karbon misalnya nih. Coba 1% karbon. Kapan dia mencapai temperatur arsenic? Nah, tarik garisnya ke atas. Nah, ketemu di sini dia. Ini mencapai temperatur arsenic. Pada saat di sini, ini kan? Ini apa daerah nih? Misalnya di sini. Nah, di 780. Apa daerah ini? Ini dia berarti hasilnya. Austenit dan iron carbide, ya, Fe3C. Nah, nanti kamu lihat apa itu sebenarnya austenit, apa itu iron carbide. Itu kan fasa di bawah mikroskop. Kamu lihat nih, oh ini loh fasa yang terjadi, ya, struktur yang terjadi, ya, di carbide. Nah, naik di sini berarti masih bercampur. Awalnya ini kan, ketika dia lewat daerah sini, ya, berapa misalnya di sini kan 790, fasanya menjadi ini, ya, naik lagi gini misalnya berapa gitu, 800. Nah, 800 dia baru masuk, sudah mencapai austenit 100% di sini dia. Sampai berapa austenit 100%-nya? Sampai di sini. Nah, itu kan berapa ini tarik? Nah, gitu. 1250. Berarti untuk 1% karbon daerah austenitnya sekitar 790 sampai 1290. Mau diambil berapa? Terserah. Mau diambil 800 berapa? 800 boleh, 900 boleh, ya kan? 1100 boleh. Mau daerahnya di situ nanti. Ya, 700 berapa tadi? 80 sampai 1290. Ya, seperti itu. Untuk 1% karbon. Untuk baja yang persentase karbonnya 1%, itulah daerahnya. Ya. Nah, kalau kamu lewatkan, dia tidak masuk austenit lagi, tapi sudah bercampur nanti. Seperti itu. Terus gitu. Ya. Maka kesimpulannya daerah austenit itu minimal di daerah sini dia pasti. Sekitar 727 naik ke atas. Itu daerah minimalnya. Ya. Daerah minimal temperatur hardening itu sekitar 727 naik ke atas. Itu temperatur hardening. Ya, dia harus masuk ke fase namanya austenit. Mengapa harus masuk ke austenit? Supaya apa tadi? Struktur kubiknya berubah dari BCC menjadi FCC, phase center kubik. Ya. Gitu ya. Nah, itu daerah hardening. Nah, kalau baja-baja yang lainnya bagaimana kita tahu temperatur hardeningnya? Dari dia tabel material, ya. Misalnya baja paduan, apa nama baja paduannya? Di situ akan tertulis hardening temperaturnya berapa. Ya, 800 sampai 1100. Berarti kamu ambil yang mana? Antara itu. 800 sampai 1100. Boleh 800, boleh 900, boleh 950. Ya kan? Nah, itu namanya temperatur hardening. Ya. Supaya dia masuk namanya ke fase yang namanya austenit. Ya. Nah, setiap material, setiap baja, termasuk apalagi baja paduan, pasti si pabrik membuatnya mencantumkan harga temperatur hardening tadi. Berapa hardening temperaturnya? Dan itu biasanya rata-rata pasti di atas 727. Ya, ini. Ya. Gitu untuk fase hardening. Berarti dia harus masuk ke namanya daerah austenit. Kalau orang menempah, kalau kamu pakai oven, ketika kamu pencet ovennya, berapa temperatur hardening? Temperatur akhirnya sekitar 800, sudah kamu tunggu 2 jam kemudian oven akan mencapai berapa temperatur 800. Ya, kemudian kamu keluarkan benda kerjanya, kamu kencing, celup cepat.
selesai kerjaan hardening. Tapi kalau orang menempa, dia harus masuk temperatur austenit, temperatur hardening. Dari mana dia tahu? Dia tahu nggak istilah austenit? Nggak tahu dia. Dia tahu nggak namanya hardening? Nggak tahu juga. Tapi dia tahu bagaimana supaya parang ini menjadi keras. Ya, prosesnya namanya proses hardening. Dia tahunya namanya nempa saja. Parangnya menjadi keras. Bagaimana proses nempa? Panaskan, pukul-pukul sebentar, celupkan cepat. Kan gitu. Ulangi lagi kadang-kadang prosesnya sampai benar-benar tipis parangnya, sehingga parangnya menjadi keras. Nah, keras berarti proses hardening. Taunya dari mana dia proses itu nama proses hardening? Taunya dari mana dia bahwa pada saat dipanaskan dia udah mencapai temperatur austenit? Tahu dari mana? Orang menempa. Dari mana? Kalau kamu pakai oven, udah tentukan temperatur hardeningnya. Nah, 750 sampai 1000, tinggal kamu pencet open. Ya, mau berapa? Mau 800, oke. Mau 900, oke. Orang nempa tahu gak dia? Oh, ini udah mencapai 900. Gak tahu deh. Oh, ini temperatur austenit. Tahu gak dia? Gak tahu istilah austenit. Tapi dia bisa menghasilkan barang yang keras. Ya, prosesnya bisa sukses. Ya. Nah, berarti dari mana dia orang menempa tadi? Tahunya itu bahwa dia bisa mencapai temperatur austenit. Boleh nggak di bawah temperatur austenit? Misalnya dia mengeraskan sekitar 600. Panas nggak? Panas. Tapi tercapai nggak di 600 austenitnya? Nggak tercapai. Nah, berarti dia panasnya itu harus mencapai daerah austenit. Austenit itu berapa? Bagaimana dia melihatnya? Mencapai daerah austenit. Dari mana tahu? Dari panas. Betul ya? Jadi pada saat disembur dengan api, bajanya panas, ya, sembur, parangnya panas, dan panasnya dia tahu tercapai daerah austenit ketika parang itu terjadi perubahan warna. Warna itu merah menyala. Ya. Ketika dia sembur api terus warna sudah merah menyala, nah itulah berarti dia sudah masuk ke temperatur austenit. Baru ditempa, dipukul cepat, kemudian baru dicelupkan cepat. Nah, itu seperti itu proses hardening. Jadi proses hardening bagaimana? Masukkan temperaturnya ke temperatur austenit, kemudian di-quenching dengan media pendinginan, celup cepat. Ya kan? Apa media pendinginannya? Media pendinginan yang biasa kita lakukan, media quenchingnya. Celup cepat apa? Air, biasanya air garam, kemudian oli, dan udara. Udaranya biasanya udara sembur atau kompresor gitu ya. Nah, sekarang media quenching. Mana lebih cepat media quenchingnya? Media celupnya, air, oli, atau udara yang lebih cepat mendinginkan? Air apa oli apa udara kira-kira? Indikatornya. Ya. Yang paling cepat itu adalah air, ya. Air, ya. Ya. Air garam. Tapi kalau misalnya airnya sekaleng, olinya sedrum, mana lebih cepat? Oli. Ya, karena olinya sedrum. Pasti lebih cepat oli. Airnya sekaleng, ya. Ya, tapi dalam ukuran yang sama, maka lebih cepat air. Media paling cepat yaitu air, baru oli, baru udara, ya kan? Udara sembur. Nah, air sekarang, ya, dia masuk dari austenit kemudian celup cepat. Jadi jangan lama-lama ini. Sudah masuk ke temperatur austenit misalnya 800, jangan ditunggu-tunggu.
berarti dia harus bertahan di udara ostomi. Paling dia turun misalnya kita 790 990 pada saat dicelurkan. Nah, cepat harus dikeluarkan dari open, langsung cepat celup pendinginan air, dingin langsung. Ya, hasilnya apa? Bendanya menjadi keras. Ya, benda menjadi keras ini dalam definisi ada dari referensi tertentu, dia terbentuk strukturnya menjadi martensit, tapi tidak selalu martensit. Pendinginan cepat itu untuk mendapatkan struktur martensit itu struktur yang paling keras, tapi belum tentu dapat martensit. Ya. Nah, pada saat didinginkan, ya, pada saat celup cepat tadi terjadinya tegangan dalam yang tinggi. Ya, tegangan dalam yang tinggi dari panas temperatur yang tinggi ke media pendinginan yang dingin tadi, ya, sehingga tegangan dalamnya tinggi. Maka media pendingin air tadi sebetulnya dihindari. Karena apa? Karena kekerasannya terlampau tinggi. Ya, benda akibat pencelupannya cepat, ya, dengan media air tadi mengakibatkan sifatnya menjadi apa? Getas. Apa getas? Kaku. Jadi dia keras tapi kaku. Contohnya apa? Benda keras tapi kaku. Getas. Apa itu? Kaca. Ya kan? Kaca. Kaca itu keras. Tapi ketika kamu kena benturan, ya, benar nggak? Menjadi pecah, keras kan? Pecah. Jadi sifat itu tidak diinginkan. Keras tapi rapuh. Yang maunya apa? Maunya keras tapi bulat, kuat. Ya, maka benda yang keras, yang getas, jadi keras tapi rapuh itu tidak diinginkan. Tidak diinginkan. Maunya keras tapi bulat, sehingga dia ketika benturan, ketika dia kena gesekan, dia tetap kokoh. Ya. Tidak mudah retak, tidak mudah pecah, gitu maksudnya. Maka pendinginan yang berikutnya digunakanlah oli. Oli itu bagaimana pendinginannya? Dia cepat, ya. Dia menjadi keras, tapi tidak sekeras air, tidak secepat air pendinginannya. Ya, sehingga kekerasannya sedikit turun, tapi tetap keras. Oli. Ya. Nah, kemudian ada juga cukup dengan pendinginan udara saja. Ya, disembur saja udara, kompresor misalnya. Ada baja dengan didinginkan di semburan udara saja dia sudah cukup kuat, cukup meningkat kekerasannya pada baja paduan. Ya, maka di situ ada referensi nanti di baja paduan. Oh, rupanya baja paduan ini media quenchingnya udara saja. Ya, udara. Bisa. Karena apa? Baja paduan tadi. Baja paduan kan sifat karakteristiknya meningkat, ya, kualitasnya lebih baik. Jadi dengan semburan udara saja kekerasannya sudah meningkat. Tuh, ya, ya kan? Nah itu media quenchingnya. Jadi yang media quenchingnya itu tadi untuk hardening, ya. Jadi kekerasannya bisa meningkat karena adanya celup cepat tadi. Nah, benda akibat hardening tadi, ya, tambah keras, maka harus dilakukan proses berikutnya, kita sebut apa? Tempering, gitu, ya. Jadi kamu lakukan itu, ya, prosesnya tempering. Setelah hardening, lakukan proses tempering. Untuk apa tempering? Tempering adalah untuk menurunkan tegangan dalam akibat proses hardening, ya.
Kemudian untuk menurunkan, berarti dengan sendirinya menurunkan kekerasannya. Turun dia sedikit, tapi tidak banyak, turun dia. Ya. Kemudian untuk menyeragamkan struktur butiran, untuk memperhalus struktur butiran, itu tujuan tempering. Nah, sehingga setelah dia tempering, bendanya ini bisa kita lakukan, bisa digunakan, bisa dimanfaatkan material tersebut. Ya, karena apa? Karena tegangan dalamnya sudah berkurang, ya, struktur butirannya lebih halus, ya, lebih ulet. Itu tujuan tempering. Bagaimana melakukan tempering? Berapa panasnya? Heat treatment bukan tempering. Heat treatment juga, karena dilakukan dengan cara panaskan. Bedanya apa nanti? Ya tengok. Bedanya di temperaturnya, cara memperlakukannya. Bedanya tempering, ya. Berapa temperatur tempering? Temperatur tempering yaitu di bawah temperatur austenit. Berapa berarti temperatur tempering? Di bawah temperatur austenit bisa 600, bisa 500, bisa 300, bisa 150. Tahunya dari mana? Bisa kamu lihat tabel. Ya. Temperatur tempering berapa nanti? Kamu lihat tabel saja. Karena setiap perbedaan temperatur tadi akan mempengaruhi berapa kekerasan setelah ditempering. Kekerasannya akan turun tuh. Nah, kekerasan ini tercapai itu berapa? Tergantung dari temperatur tempering. Bagaimana melakukannya? Panaskan kembali di oven, misalnya di temperatur 400, maka di temperatur 400 tercapai, ditahan tempering itu. Berapa lama ditahannya? Bisa seharian, 24 jam, ya, bisa 8 jam, ya terserah kamu. Ya, semakin lama semakin baik, ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya sekitar 2 jam, 3 jam. Ditahan di 400. Kemudian bagaimana setelah itu? Dikeluarkan bendanya, kemudian didinginkan di udara bebas, ya. Jadi bagaimana cara memperlakukan tempering? Masukkan ke oven, setel di temperatur di bawah austenit, ya, misalnya 150, tahan di 150, ya, selama beberapa lama, 3 jam, 4 jam, 12 jam. Kemudian buka ovennya, keluarkan bendanya, didinginkan di udara bebas. Hasilnya bagaimana? Hasilnya kekerasan bendanya menjadi lebih, kekerasannya menurun dibanding hardening, ya. Tapi bukan turun banyak, ya, turunnya sedikit, cuma keuletannya meningkat, ya. Struktur butirannya menjadi lebih halus, lebih seragam, tegangan dalamnya menurun, gitu, ya. Itu tempering. Kemudian proses berikutnya yang lain apa? Annealing. Annealing itu apa? Annealing itu pelunakan, menjadi lunak, menurunkan kekerasan. Jadi kekerasan awal misalnya 60 menjadi kekerasan semula 5 HRC misalnya. Dari 60 ke 5 HRC. Kok bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Caranya dilakukan prosesnya dinamakan annealing. Heat treatment bukan, ya heat treatment juga, karena dilakukan dengan cara pemanasan lagi. Ya, bagaimana caranya? Cara annealing itu, ya, dilakukan pemanasan di temperatur austenit, kemudian didinginkan lambat. Ya, annealing itu bagaimana? Dinaikkan temperaturnya, masukkan ke oven di temperatur austenit. Berapa? Di atas 727. Berapa? Terserah. 900, 800. Kemudian didinginkan lambat. Bagaimana cara didinginkan lambat? Kalau dia sudah mencapai temperatur austenit, misalnya di 900, kemudian matikan oven. Tahan dulu di 900 sama berapa lama, ya? Masuk 900, tahan di 900, holding time di 900, misalnya sejam, 2 jam, ya. Kemudian matikan oven. Oven mati dalam keadaan tertutup. Maka apa yang terjadi? Temperaturnya
berkurang, tapi berkurangnya lambat sekali. Ya, nah, tahan di situ, tutup open, tahan tutup open ya, berarti tahan di open selama 3-4 jam. Ya, lama kan turunnya, pendinginannya, baru buka open. Buka open masih panas, ya, nah, dinginkan sampai dingin selama berapa jam lagi, ya, baru keluarkan. Hasilnya apa? Hasilnya kekerasannya menjadi turun, ya, bendanya menjadi lunak, sehingga dia bisa diproses permesinan lagi, dia bisa dimesiningkan lagi. Kalau bendanya keras, dia nggak bisa lagi dibubur. Keras sama keras, pahatnya keras, bendanya keras, tidak bisa. Gitu, ya. Nah, masih banyak lagi proses yang lain. Ya, itu contohnya, contoh treatment itu seperti itu. Ya, analing tadi untuk melunakkan, prosesnya seperti itu. Masih banyak lagi yang lain. Apa yang lain? Banyak. Carborizing, ya, stress relieving, normalizing, semuanya di treatment. Nah, kamu baca lagi itu apa proses yang lain itu. Tinggal kamu baca, kamu mengertikan lagi. Oh, seperti ini. Dia pun tidak dilakukan, misalnya proses carborizing, tidak melakukan proses normalizing. Nah, tapi paling tidak gambarannya kamu sudah tahu, Pak, memahami dari apa tujuan dari proses-proses tersebut. Oke ya? Oke, demikianlah pengantarnya. Ya. Nah, tinggal kamu baca lagi, nanti diulang-ulang lagi, ya, baru paham betul, ya, apa itu heat treatment, apa itu proses di dalamnya, ada hardening, ada tempering, ya kan? Nah, apa itu masing-masing proses, sehingga kamu bisa membayangkan tujuannya itu apa, gitu, ya. Apalagi dengan waktu yang singkat, kamu bisa paling enggak belajar mandiri lah, ya, untuk mengetahui proses-proses yang selanjutnya, yang lain-lainnya. Demikian ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.